Saya akan membahas materi ini, saya akan share screen, karena apa? Karena seringkali seorang pemimpin itu, dihadapkan kepada pengambilan keputusan dan, seringkali kita itu pemimpin, setelah mengambil keputusan itu kita menyesalin keputusan tersebut. Nah, ini yang saya pelajarin ya di dalam, saya S3-nya itu lebih kepada regulasi emosi ya, baik di dalam tim maupun dianya itu di dalam organisasi. Seringkali kita mengabaikan peranan emosi ini di dalam pengambilan keputusan kita. Sebenarnya ini bukan hanya untuk tempat kerja ya, maupun itu keputusan-keputusan pribadi ya. Nah, yang paling penting lagi ketika kita seorang pemimpin, bagaimana kita menyadari bahwa kalau kita mengambil keputusan, kualitas keputusan yang kita hasilkan ini adalah kualitas keputusan yang akan mengarah kepada kinerja yang bagus seperti itu. Nah, setiap kali kita bicara tentang keefektifan pengambilan keputusan, selalu diperhadapkan oleh suatu pendekatan yang dikatakan rasional dan juga emosional di sini ya. Kita sudah tahulah mulai dari kita belajar ya, baik background kita itu teknik maupun sosial, kita selalu diajarin kalau ngambil keputusan itu harus rasional. Contohnya apa? Identifikasi masalah, lalu cari akar masalah, lalu bangun berbagai alternatif penyelesaian masalah. Itu sudah selalu ada kita ketahuin ya Bapak dan Ibu. Tetapi prakteknya kalau kita mau jujur, apakah setiap kali kita mengambil keputusan itu pemikiran rasional ini bisa kita terapkan? Tidak gitu. Saya sendiri sering seperti itu. Setelah ngambil keputusan, oh alah gitu, ternyata seperti ini gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mengambil keputusan, sebenarnya itu kita mau mengakuin atau tidak mengakui, emotional effect itu sangat mempengaruhi kualitas keputusan kita. Karena apa? Kognitif kita yang kita katakan rasional, semua informasi yang masuk di kepala kita ini sebenarnya dipengaruhi oleh emosi yang sedang kita alami ketika kita diperhadapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Saya lihat ini fotonya ya sebenarnya. Ketika terjadi perang emosi di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita, maka kita bisa melihat sesuatunya itu berbeda gitu loh. Sebenarnya keadaannya itu seperti ini gitu, tapi karena ada pengaruh emosi, maka kita bisa melihat keadaan itu seperti ini gitu. Sebenarnya masalah ini tidak terlalu kompleks seperti itu, tetapi karena emosi kita itu lebih mengendalikan kognitif kita, cara berpikir kita, maka kita melihatnya itu sangat kompleks seperti itu. Sehingga itu bisa nanti merusak kualitas keputusan, merusak kualitas hubungan di dalam rekan kerja kita, ataupun keputusan-keputusan yang mengarah kepada penyesalannya, kepada negatif outcome yang akan kita hadapi konsekuensinya nantinya. Nah, di sini saya mau membagikan Bapak dan Ibu dengan waktu yang sedikit ini. Di sini saya mau membagikan kepada kita di sini yang pemimpin di dalam organisasi untuk menyadarin bahwa kita ini manusia seperti itu. Kita itu bukan mesin ya. Kita itu bukan software komputer yang mana ketika kita harus mengambil keputusan, kalau kita bicara software komputer ya Bapak dan Ibu di sini orang engineer misalnya, kita masukkan bahan baku sekian dengan constraint sekian dengan ini sekian, tinggal enter, langsung dapat sebuah hasil keputusan yang sangat optimal seperti itu. Tidak ada dampak daripada human nature kita. Tetapi kalau kita manusia, meskipun kita tahu ya bahwa informasi ini benar, kondisi seperti ini harusnya yang seharusnya kita ambil, tetapi kita tidak seperti mesin ataupun software tadi, yang mana tidak dipengaruhi apapun. Pertama, kita sebagai leader harus sadar bahwa kita adalah manusia, dan manusia itu memiliki komponen daripada afektif, komponen daripada perasaan. Manusia itu terdiri daripada dua komponennya, kognitif yaitu kecerdasan berpikir dengan mengolah data informasi, dan dua itu adalah feeling, afektifnya, perasaan. Kedua ini adalah saling berinteraksi di dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Nah, ketika kita sebagai leader
kita harus menyadari bahwa ketika kita membuat keputusan yang salah, maka konsekuensinya itu bukan hanya diri kita saja, tetapi konsekuensinya kepada tim kerja kita, kepada kinerja daripada tim tadi. Dan kita sebagai leader harus menyadari bahwa ketika kita mengambil keputusan, ada pengaruh, ada peran daripada emosi kita, seperti itu. Di dalam kajian literatur dan juga di dalam penelitian-penelitian yang sudah terdukung, Bapak dan Ibu, sebenarnya emosi ini tidak selalu negatif, Bapak dan Ibu. Jadi dikatakan, emosi itu memiliki dua peran, Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa emosi itu bisa memberikan peran sebagai emosi itu bisa memberikan peran sebagai bias mengambil keputusan yang nanti akhirnya mengarah kepada kualitas keputusan yang jelek. Tetapi Bapak dan Ibu, emosi ini juga sebenarnya bisa memberikan peran feeling as decision facilitator. Dalam hal ini, emosi bisa membuat keputusan kita itu sebenarnya lebih bagus gitu. Hanya saja nanti bagaimana mengelola emosi ini sehingga emosi ini bisa memberikan dampak positif bagi keputusan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai seorang pemimpin. Saya akan mulai dengan yang pertama ya. Kenapa cenderung orang mempersepsikan bahwa emosi itu memberikan dampak negatif seperti itu? Mekanisme berpikirnya itu seperti apa gitu ya. Nah, saya akan membahas dari sini. Emosi itu bisa membuat kita mengambil keputusan dengan kualitas yang jelek. Karena apa? Karena yang pertama, ketika kita memiliki perasaan emosi, baik emosi positif, senang, ataupun emosi negatif, sedih, kecewa, tertekan, maka ini akan mempengaruhi kognitif kita. Kalau kita bicara lagi benci nih ya sama pacar saya misalnya seperti itu, maka di dalam kepala saya yang akan saya tarik informasi untuk saya proses pengambilan keputusan adalah hal-hal yang beberapa minggu atau beberapa bulan ini yang mengecewakan saya seperti itu. Padahal sebenarnya saya memiliki informasi bahwa pacar saya ini bagus gitu, dia peduli, dia ini, tapi karena saya lagi emosinya negatif, maka itu secara otomatis akan menarik informasi yang sesuai dengan kondisi perasaan saya. Itu akan terjadi Bapak dan Ibu. Itu kita tidak sadar, itu di dalam istilah ilmiah adalah secara tidak sadar, itu akan tertarik informasi yang sesuai dengan perasaan kita. Nah, ketika ada informasi yang ditarik saat itu sesuai dengan perasaan kita, maka kita cenderung akan mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan perasaan kita tadi gitu. Maka kita akan melakukan bias judgments. Kita akan melakukan justifikasi yang bias ya. Lalu kita, oh memang dia nggak layak untuk duduk dikasih kesempatan kedua. Memang dia itu selalu tidak menghargai peluang. Karena apa? Buktinya, saya ingat langsung informasi yang ditarik di kepala saya. Kemarin itu dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Maka keputusan ini sudah cocok untuk saya ambil. Yaitu saya putuskan dia seperti itu. Begitu juga misalnya konteks dengan karyawan kita seperti itu. Nah ini terjadi Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita mengalami sebuah emosi, akan terjadi bias ini. Karena apa? Karena ada informasi yang kita tarik itu adalah informasi yang bias karena proses perasaan kita. Nah, mekanisme berpikir ini, justifikasi ini yang membuat kita bisa mengarah kepada pengambilan keputusan yang akan kita sesalin ketika emosi ini sedang ada di dalam kondisi tubuh kita seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu, mari kita lihat berikutnya adalah bahwa yang kedua adalah emosi itu sebenarnya juga bisa membantu kita untuk sebuah pengambilan keputusan yang lebih baik, Bapak dan Ibu. Nah, dalam istilah ini saya mengatakan feeling as decision facilitator. Jadi emosi itu, perasaan itu sebenarnya bisa membantu kita untuk mengarah kepada pengambilan keputusan yang lebih baik. Bagaimana mekanisme berpikirnya? Bagaimana penjelasannya? Sehingga emosi ini bisa membuat kita mengambil sebuah keputusan yang bagus.
Bapak dan Ibu, ketika kita mengalami emosi tertentu, kita mengalami emosi negatif, emosi positif, itu akan mempengaruhi juga di dalam otak kita, di dalam proses berpikir kita, sebuah pengambilan keputusan yang lebih hati-hati. Karena apa? Karena ada memori terhadap keperasaan yang sama. Misalnya nih, saya pernah memberikan punishment kepada bawahan saya ketika dia melakukan kesalahan ini. Ketika saya mengalami emosi yang sama dengan orang tersebut, maka pengalaman saya ketika mengalami emosi ini akan ditarik di dalam kepala saya. Maka saya akan lebih hati-hati. Saya akan melakukan evaluasi. Ketika waktu dulu saya memberikan punishment kepada dia, apakah keputusan saya itu bagus apa tidak? Apa yang saya sesali dengan keputusan saya di masa lalu tersebut? Saya secara tidak sadar akan hati-hati. Jangan sampai keputusan saya saat ini juga akan saya sesalin. Seperti saya menyesalin keputusan saya yang lalu. Nah ini dianya. Ketika saya mengalami emosi tersebut, saya akan ada proses lebih hati-hati lagi untuk mengambil keputusan. Di sini dikatakan memprioritaskan. Sebenarnya apa sih di sini yang paling penting di dalam kondisi ini? Ketika saya misalnya itu, bahkan ketika saya itu merasa emosi positif, saya sangat senang sekali dengan bawahan saya ini. Saya ingin mempromosikan dia. Saya ingin memberikan dia fasilitas yang lebih baik. Saya akan memprioritaskan dia untuk pelatihan. Saya untuk memprioritaskan dia dengan ini. Ketika kita mengalami emosi itu pun, kita pasti ketika kita pernah mengalami ini, mengambil keputusan ini, kita akan mengevaluasi. Oh oke, wait gitu. Kondisi ini pernah saya alamin seperti itu. Apakah yang paling penting di dalam keputusan ini? Dan emosi saya ini sebenarnya akan mengarah keputusan saya kepada yang lebih baik atau tidak. Saya akan mengingat pengalaman saya sebelumnya. Apakah keputusan yang saya ambil dengan kondisi yang seperti ini, di pengalaman sebelumnya itu sudah membuat saya mengambil sebuah keputusan yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini adalah dua mekanisme Bapak dan Ibu. Ketika kita mengalami sebuah kondisi emosi positif ataupun emosi negatif di dalam pengambilan keputusan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak masalah ketika kita mengalami sebuah emosi, baik itu positif atau negatif. Karena apa? Karena kita manusia, naturnya itu adalah seperti itu, seperti itu. Tetapi yang harus kita sadarin adalah bahwa ketika kita emosi, kita tahu bahwa ada dua dampak dari keputusan yang akan kita buat di dalam kondisi emosi. Apakah kita akan masuk di dalam bias pengambil keputusan, atau kita bisa membuat emosi ini menjadi sebuah fasilitator untuk meningkatkan kualitas keputusan kita sebagai leader. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar ketika kita mengalami emosi, baik itu positif ataupun negatif, kita itu bisa mengambil emosi ini kepada fasilitator, kepada sebuah keputusan yang lebih baik, kepada sebuah keputusan yang meningkatkan kinerja. Nah, ini ada dua sebenarnya Bapak dan Ibu, perannya. Di mana nanti hasil keputusan yang kita ambil ketika kita menyadarin ada emosi. Yang pertama itu adalah affective influence regulation. Yang kedua adalah affective reactivity. Saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Ketika kita mengalami emosi, kita akan menghasilkan sebuah keputusan yang positif atau negatif. Itu tergantung kepada yang pertama, bagaimana kita bisa meregulasi, menangani emosi kita ini ketika kita sedang diperhadapkan kepada sebuah keputusan. Cara untuk regulasi emosi nanti seperti apa? Kita akan bahas di dalam slide yang berikutnya. Yang kedua adalah keputusan kita akan mengarah kepada sebuah kondisi positif atau negatif tergantung daripada pengalaman kita di masa lalu terhadap respon kita terhadap sebuah keputusan, respon kita terhadap emosi kita yang kita tuangkan kepada sebuah keputusan. Jadi pengalaman kita di masa lalu,
action kita, tindakan kita yang kita ambil di masa lalu, yang tersimpan di dalam memori kita, akan menentukan bagaimana keputusan yang kita ambil, kualitas keputusan yang kita ambil. Lalu, bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita, dan menyadari bahwa kita sedang berada di dalam sebuah kondisi psikologi yang tidak netral, sehingga kita bisa meregulasinya. Kita bisa menarik informasi untuk mengurangi bias informasi yang kita ambil. Nah, kesadaran akan ini sangat penting Bapak dan Ibu. Kesadaran bahwa kita sedang berada di sebuah kondisi psikologi yang tidak netral. Ini sangat penting untuk kita bisa menentukan apakah nanti kualitas keputusan kita baik atau tidak baik. Jadi pengalaman di masa lalu ini akan tersimpan di memori kita dan kita gunakan untuk pengambilan keputusan ketika kondisinya sama dan ketika kita mengalami sebuah kondisi emosi yang positif ataupun negatif. Lalu yang kedua itu adalah faktor yang ketiga itu adalah emosi differentiations ya. Di sini adalah menyangkut kecerdasan kita ya, kemampuan kita untuk menyadari, mengidentifikasi perasaan saya saat ini. Kemampuan kita untuk menyadari bahwa saya ini sedang kondisi yang tidak netral gitu. Saya saat ini sebenarnya dengan bawahan saya berada pada kondisi emosi negatif yang sebenarnya mungkin ini adalah sangat subjektif terhadap saya bahwa bawahan saya itu salah. Kemampuan kita untuk menyadarin ini adalah kunci utama Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita pada sebuah kondisi bahwa kita sedang high tension, baik itu negatif maupun positif terhadap bawahan kita, kemampuan kita menyadarin bahwa oh saya ini sekarang kondisi tidak netral. Ini adalah kecerdasan yang menjadi kunci, di mana kita bisa akan membuat sebuah keputusan yang baik atau tidak baik. Lalu, ketika kita mampu mendescribe ya, menjelaskan pengalaman emosi saya saat ini, current feeling stage ya, kondisi kita saat ini, kita mampu mengidentifikasi, kita mampu untuk mengurangi bias pengambilan keputusan tersebut. Kita mampu mengurangi bias penarikan informasi tadi. Nah, di sini adalah bagaimana strategiknya untuk bisa mengendalikan emosi kita. Saya ambil istilah dengan emotional regulation strategik ya. Di sini pertama adalah kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan kondisi kita saat ini. Ini kata kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nih ya, kita sedang diperhadapkan di dalam sebuah deadline misalnya, pimpinan kita ini memberikan sebuah deadline yang menurut kita ini tidak masuk akal seperti itu. Kita ini sedang berontak atau kita sedang merasa ini kok pimpinan saya itu tidak paham ya, bahwa kapasitas kita itu saat ini tuh tidak bisa untuk melakukan ini. Dan kita itu harus diperhadapkan sebuah pengambilan keputusan untuk apa yang akan saya sampaikan kepada bawahan saya. Apakah saya ikut marah-marah dan menjelekkan pimpinan yang di atas saya kepada bawahan saya untuk mendukung emosi saya atau apa? Nah, ketika kita mengalami ini, maka kita harus mampu untuk mendescribe dan mengidentifikasi, oke, saat ini saya sedang berada dalam kondisi emosi negatif dengan pimpinan saya, dengan manajemen saya. Maka keputusan apapun yang saya ambil pasti ini akan memberikan bias. Maka saya harus mengidentifikasi ini dulu. Saya harus bisa mengendalikan kondisi ini sampai saya akan menarik nih informasi yang mengurangi sedikit bias. Kira-kira dari perspektif pimpinan apa sih seperti itu? Pengalaman saya akan lihat, saya akan tarik memori, informasi yang ada di memori saya. Ketika saya pernah mengalami kondisi seperti ini di masa lalu, apa yang saya lakukan? Keputusan ini menghasilkan performance yang bagus atau yang saya sesalin. Ketika ini bagus, waktu itu tindakan saya apa? Seperti itu. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Lalu willingness to cope with negative feelings ya. Dan kemauan kita untuk kita bisa mengatasi kondisi emosi negatif kita. Bapak dan Ibu, hasil penelitian itu sudah membuktikan bahwa
kondisi emosi yang negatif memang cenderung membuat kita itu lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan. Khususnya ketika ini pernah kita alamin. Tetapi ini juga mengarah kepada hasil atau kualitas keputusan yang tidak optimal, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengambil keputusan ketika kondisi kita ini sedang emosi negatif, sebaiknya kita memiliki kerendahan hati ya untuk menyatakan bahwa saya sekarang ini lagi sebenarnya ini subjektif seperti itu. Kerendahan hati untuk menyadarin dan mengatakan bahwa saya ini akan bertindak tidak netral. Karena apa? Karena informasi-informasi negatif yang saat ini ada di pikiran saya yang akan mungkin mengarahkan saya kepada kualitas pengambilan keputusan yang akan saya sesalin. Jadi ini Bapak dan Ibu strateginya. Jadi kita mampu untuk mendescribe ya, menjelaskan. Terkadang di dalam sebuah organisasi Bapak dan Ibu, khususnya itu misalnya saya ambil contoh bank ya, untuk teller ada di beberapa bank itu, mereka memberikan sebuah ruangan untuk karyawan itu mengekspresikan emosinya. Misalnya ketika teller mereka itu tidak punya kesempatan untuk marah ya, tidak boleh mengungkapkan ekspresi mereka itu untuk marah kepada customer, tetapi kita menyadari bahwa karyawan itu memiliki feeling ya. Nah, beberapa bank menyediakan tempat di mana mereka itu bisa teriak di dalam ruangan itu tertutup, dia bisa mengungkapkan kata-kata apapun yang bisa merilis tensionnya dia dan menyatakan bahwa saya ini emosi, saya sedang tidak ini, saya tidak ini. Dan ketika kita menyadarin itu, maka kita akan mulai menyadarin bahwa oke, akan ada di sini bias, oke, akan ada di sini kemungkinan saya menyesalin tindakan saya. Itu yang bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu, khususnya kita sebagai pemimpin, yang mana keputusan-keputusan yang kita ambil ini akan memberikan dampak kepada tim kita. Nah, itu adalah regulasinya. Sekarang saya akan masuk kepada bagaimana implikasi manajerialnya yang bisa kita lakukan. Saya nanti berharap kita bisa lebih banyak diskusi, jadi saya tidak banyak memberikan materi secara slide seperti ini. Manajerial implikasinya adalah seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa kita sebagai pemimpin dan juga mungkin kita sebagai pemimpin yang memiliki bawahan, menyadarin bahwa manusia ini memiliki perasaan. Kita tidak bisa mengatakan, kamu tuh nggak rasional mengambil keputusan. Sudah jelas informasi ada seperti ini, sudah jelas seperti ini. Itu tidak bisa Bapak dan Ibu. Kesadaran kita bahwa manusia memiliki komponen feeling itu penting untuk kita sadari. Tetapi jangan sampai pada batas itu. Sampai kepada kita menyadarin bahwa perasaan, emosi ini bisa memberikan dua dampak. Dampak untuk menyebabkan kualitas keputusan yang buruk, tetapi bisa juga memberikan dampak untuk meningkatkan kualitas keputusan kita. Bagaimana kita meminimalisasi potensi negatif daripada emosi, ini yang harus kita pahami dan kita pelajarin. Ini adalah exercise Bapak dan Ibu. Ini adalah proses ya, bukan berarti dikatakan setelah pelatihan ini kita langsung bisa melakukannya, tidak seperti itu. Lalu di sini yang kedua, ignoring their feelings at the moment of decision making performs worse quality of decision making. Artinya apa? Ketika kita mengabaikan, ketika kita secara arogan, enggak kok perasaan saya ini enggak mempengaruhi keputusan saya. Sebenarnya itu titik di mana kita sudah mulai melakukan kesalahan Bapak dan Ibu. Ada beberapa perilaku yang bisa menunjukkan ya, hasil penelitian ya Bapak dan Ibu yang kita interview. Beberapa perilaku yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak menyadari bahwa kita sedang dalam sebuah kondisi yang tidak netral adalah kita sedang mengalami sebuah tekanan, lalu kita memiliki sebuah kondisi emosi yang tidak netral. Perilaku-perilaku ya yang terdisplay ya, perilaku yang terwujud daripada kita ignoring adalah kita meninggalkan meja biasanya. Kita mengatakan kok nggak ada apa-apa kok, seperti itu ya. Nggak ada apa-apa, nyantai saja gitu. Ini nggak akan mempengaruhi saya. Emosi ini nggak mempengaruhi saya. Sebenarnya itu adalah
ignoring daripada feeling kita, Bapak dan Ibu. Itu hasil interview kita dari beberapa manajer, beberapa karyawan. Perilaku-perilaku seperti itu sebenarnya adalah sebuah bentuk perilaku yang tanpa kita sadarin, kita tidak mau menyatakan bahwa kita ini akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi, memberikan peluang emosi kita itu mengarah kepada keputusan. Lalu ketika kita menyatakan bahwa ya saya berharap aja gitu, ya sebenarnya dia seperti ini gitu. Nah itu sebenarnya bentuk-bentuk bahwa kita menghindar ya, menghindar daripada konsekuensi yang mungkin emosi ini akan memberikan dampak kepada kualitas keputusan kita. Jadi poin yang keduanya adalah Bapak dan Ibu, ketika kita mengalami ini adalah kita menyadarin deh gitu bahwa kita ini dalam sebuah kondisi seperti ini. Nah, titik di mana kita menyadarin ini dan titik di mana kita mengakuin ini akan membuka peluang kita untuk kembali membuka rasional ya, menetralkannya itu. Nah, bagi para HR itu, manajemen itu apa yang harus dilakukan buat para pimpinan? Atau misalnya Bapak dan Ibu pimpinan di sini, bagaimana caranya agar bawahan kita tidak mengambil keputusan yang salah. Misalnya kita lagi berkonflik atau dia berkonflik dengan rekan kerjanya, lalu dia mengatakan saya resign hari ini seperti itu. Lalu kita juga emosi, misalnya kita ya sudah kamu resign, emang kamu penting banget dalam tim ini seperti itu. Atau misalnya bagaimana agar tim kita yang talent ini tidak mengambil keputusan yang salah, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha untuk memberikan pelatihan ya untuk para manajer ataupun HR di perusahaan, memberikan pelatihan kepada karyawan bagaimana meregulasi emosi tersebut ya. Beberapa organisasi penting di bagian HR ya, bagaimana untuk memberikan sebuah pelatihan ya untuk bagaimana karyawan itu bisa membantu meregulasi emosi mereka sehingga mereka bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk digunakan sebagai sebuah alat ya untuk membantu meregulasi emosi tersebut untuk bisa menyadarin bahwa oke, saya dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah saat ini saya itu tidak mengambil keputusan apapun atau saya saat ini mengumpulkan informasi atau saat ini adalah menetralkan dulu kondisi emosi saya sehingga saya bisa berada pada sebuah kondisi yang menurut saya akan lebih sedikit peluang saya untuk bias untuk mengambil keputusan. Terima kasih Bapak dan Ibu, demikian dari saya serahkan kepada Ibu Ida.